Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wa salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad. Allahumma shalli alaihi al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Ya fattahu ya 'alim, amma ba'du. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama Habib Muhsin bin Zaid Al-Attas wal Habib Umar wal Habib Hamid bin Umar Al-Hamid. Mudah-mudahan kita doakan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah, dijaga lahir batinnya, mudah-mudahan dikabulkan hajat-hajatnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali segala dosa kita diampuni oleh Allah. Yang punya hajat Allah kabul hajatnya, yang punya penyakit Allah angkat penyakitnya, yang semua yang hadir dilapangkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Pada saat ini saya hanya menggantikan sementara Habib Hamid karena beliau ada udzur, ada yang meninggal dunia. Jadi insyaallah di minggu selanjutnya insyaallah beliau akan hadir. Alhamdulillah beliau mengamanatkan untuk membahas kitab apa saja, tetapi fadlun fi mujalasatis shalihin wa fi talabatil ilm. Dari sini kita membuka kitab Fawaidul Muhtaram dalam bab keutamaan kumpul bersama orang-orang yang soleh dan juga keutamaan menuntut ilmu. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di tempat yang penuh berkah ini, tempat yang mulia, tempat yang biasa dihadiri oleh orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang soleh tersebut. Mudah-mudahan kita istiqomahkan untuk selalu berkumpul bersama orang-orang yang saleh, di mana tidak ada sesuatu hal yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala selain dengan kita berkumpul di perkumpulannya orang-orang yang saleh, perkumpulannya orang-orang yang baik, perkumpulannya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah. Setelah Allah perintahkan kita untuk bertakwa, apa selanjutnya Allah perintahkan? Wa kunu ma'as shadiqin. Hendaknya kalian bersama orang-orang yang benar. Siapa orang-orang yang benar? Orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan betapa pentingnya kita berkumpul sama orang-orang yang baik, kita berkumpul sama orang-orang yang saleh. Sampai-sampai perintah tersebut diperintahkan langsung setelah perintah untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa penyebabnya? Di sini disebutkan karena pertemanan, karena perkumpulan, karena suatu tongkrongan atau majlis itu adalah sesuatu hal yang paling berpengaruh dalam hidup kita ini. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadisnya, al-mar'u ala dini khalili. Kata Rasulullah SAW, agama seseorang itu tergantung dengan agama teman dekatnya. Artinya tergantung dengan siapa mereka berkumpul, tergantung dengan siapa mereka sering duduk. Nabi SAW tidak mengatakan agama seseorang tergantung dengan agama pasangannya misalnya. Kita lihat bagaimana Fir'aun orang yang dilaknat sama Allah, tetapi kita lihat istrinya, seorang penghuni surga. Nabi SAW juga mengatakan agama seseorang itu tergantung
al-mar'u ala dini khalili. Agama seseorang itu tergantung dengan agama teman duduknya. Dengan siapa mereka dekat, maka agamanya akan ikut dengan mereka. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, "Falyanzur ahadukum man yukhalil," kata Nabi. Maka perhatikanlah seseorang di antara kalian dengan siapa kalian berteman, dengan siapa kalian kumpul, dengan siapa kalian duduk. Ya, berteman dengan orang-orang yang soleh, berkumpul di pengajian orang-orang yang soleh, berkumpul di majlis-majlis yang baik. Walaupun mungkin diri kita masih sering telat sholat lima waktunya, masih sering maksiat sama Allah, tapi sebab kita berkumpul di majlis orang-orang yang baik, maka lama-kelamaan insya Allah akan memutar balikkan keadaan kita yang tadinya orang yang tidak baik akan menjadi orang yang baik. Akan tetapi sebaliknya, misalnya kita telah istiqomah hadir majlis taklim, sholat lima waktunya dijaga, tapi karena kita kumpul sama orang-orang yang kagak benar, sebentar aja berubah kita menjadi orang yang kagak benar. Dulu guru saya lagi ngomong, anak-anak di pondok yang saya didik, mereka 10 tahun saya didik di pondok. Tapi kalau mereka pulang ke rumah gak jaga pertemanannya, jangankan setahun, 10 hari udah berubah di agamanya. Ya, ini berkaitan dengan hadis Nabi SAW. Karena itu, mari kita jaga majlis-majlis ini, selalu hadiri majlis-majlisnya orang-orang yang baik ini. Mudah-mudahan insya Allah kita diberikan istiqomahan untuk selalu hadir di majlis-majlisnya orang yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'i al-kiram, Nabi Allah Yusuf alaihissalam, seseorang yang Allah telah berikan anugerah kepadanya begitu banyak. Seorang nabi, Allah berikan pangkat kepada beliau nabi. Allah telah berikan juga kepadanya ketampanan yang begitu indah. Allah juga berikan kepadanya separuh kerajaan, bukan lagi satu negara, separuh kerajaan di dunia milik Nabi Yusuf. Dan juga Allah berikan kepadanya ilmu yang jarang orang punya, yaitu ilmu takbir mimpi. Akan tetapi tahu gak yang Nabi Allah Yusuf minta dalam doanya? Yang beliau minta dalam doanya adalah, dalam Al-Quran disebutkan, beliau berdoa kepada Allah, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ard anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis shalihin. Kata beliau, ya Allah, sesungguhnya Engkau telah memberikan kepadaku separuh kerajaan, dan Engkau telah memberikan kepadaku ilmu takbir mimpi. Ini jarang orang yang punya ilmu takbir mimpi. Wahai Tuhanku mencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam, dan kumpulkanlah aku kelak bersama orang-orang yang saleh. Nabi Yusuf telah Allah berikan begitu banyak anugerah yang begitu banyak, akan tetapi yang beliau minta untuk dikumpulkan kelak bersama orang-orang yang saleh. Ini menunjukkan betapa agungnya keutamaan berkumpul sama orang-orang yang saleh. Dan juga perlu kita ketahui, hadirnya kita di majlis orang-orang yang saleh, hadirnya kita di majlis-majlis yang baik, walaupun hanya sekedar hadir. Mungkin di antara kita kalau hadir majlis ada yang ngantuk, ketiduran di majlis, atau mungkin ada yang fokus sama dirinya sendiri, cuma sekedar hadir aja. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepadanya ampunan yang luas. Ini bersumber dari hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya menceritakan bahwasanya suatu saat ada sekelompok orang-orang yang saleh yang sedang berzikir kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada para malaikatnya bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni orang soleh tersebut dan telah mengabulkan hajat-hajat orang tersebut tanpa terkecuali. Artinya semua yang berada di majlis itu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ampuni segala dosa-dosanya dan juga dikabulkan hajat-hajatnya. Akhirnya salah satu di antara malaikat ini berkata kepada Allah, Rabbi fihim fulanun abdul khattab innama marra fajalasa ma'ahum. Kata di antara malaikat ini dia ngomong, ya Allah, di antara sekelompok orang soleh
ayat tersebut ada satu hamba yang dimana dia ini abdul khata, ya, sering maksiat kepadamu, hamba yang enggak taat, bukan orang-orang yang soleh, sering maksiat. Inna ma marra fajalasa ma'ahum. Ya Allah, dia hanya enggak sengaja lewat dan iseng duduk bersama orang-orang yang soleh itu. Kok diampuni juga dosa-dosanya ya Allah? Kok dikabulkan juga hajat-hajatnya Allah? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walahu ghafartu humul qawm la yashqa bihim jalisuhum. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Wahai malaikat, termasuk hamba itu yang sering maksiat, yang sering melanggar perintahku, aku telah ampuni segala dosa-dosanya. Mereka orang-orang yang soleh, tidak akan merugi siapapun orang yang duduk bersama mereka. Coba perhatikan, seseorang yang gak sengaja duduk di majelis orang-orang yang soleh, di majelis ilmu, di majelis zikir, dan dia ahli maksiat, lagi gak sengaja lewat iseng duduk sama orang-orang yang soleh, kumpul di majelis ilmu, diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang memang dengan niat dan tekadnya kuat buat hadir di majelis ilmu, gak dilakukan lagi, tidaklah dia keluar dari majelis ilmu kecuali segala dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua tidaklah kita keluar dari majlis ini kecuali segala dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahibbatul kiram, apabila di antara kita ada yang memiliki penyakit, mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Seandainya ada seseorang yang memiliki penyakit di jasadnya dia, di tubuhnya dia, pasti dia berusaha mengobati penyakit tersebut. Ya, walaupun misalnya pengobatan yang bagus di mana, misalnya di Singapura, pasti ditempuh sama dia. Oh, pengobatannya biayanya mahal, pasti dibayar sama dia. Kalau memang dia punya duit. Untuk apa? Supaya mendapatkan dirinya dia, jasadnya dia kembali sehat. Akan tetapi kadang kita nggak sadar, kita nggak mikir itu untuk keutamaan jasad kita sampai sebegitunya kita mikirin. Tapi kadang kita mikir nggak, hati kita ini juga punya penyakit. Di antara kita semuanya tanpa terkecuali pasti di hatinya punya rasa sombong. Pasti di hati kita ada rasa iri sama orang. Di hati kita pasti punya rasa hasut sama orang. Tidak tanpa terkecuali semuanya, semua orang punya penyakit hati di dalam hatinya. Akan tetapi pernah nggak terbesit dalam benak kita bagaimana cara mengobati penyakit di hati kita itu? Kita punya rasa iri, punya rasa hasut, punya rasa dengki, punya rasa sombong. Pernah nggak terpikir buat ngobatin itu? Kalau penyakit di dalam jasad kita, kita sibuk-sibukkan diri kita, kita utamakan supaya sembuh. Tapi penyakit di dalam hati kita nggak pernah kita pikirkan. Nah, di sini Imam Ibrahim Al-Khawas beliau mengatakan, ya, dawa'ul qalbi khamsata asya. Beliau mengatakan obat hati itu ada 5 perkara. Yang pertama apa? Qiraatul Quran bitadabbur. Cara mengobati hati yang sakit itu dengan membaca Al-Quran, dengan mentadabburinya. Mungkin di antara kita, ya, ada yang nggak ngerti bahasa Arab, saya nggak bisa mentadabburi Al-Quran, saya nggak paham. Dan juga Al-Quran itu memang memerlukan tafsir, karena banyak di dalam Al-Quran itu kata-kata yang majazi, bukan hakiki. Kita lanjut cara kedua apa? Wa khala'ul batan, mengkosongkan perut atau dengan berpuasa. Mungkin di antara kita di siang hari ada yang bekerja, nggak bisa dia puasa, harus makan, harus minum. Kita lanjut cara ketiga apa? Wa qiyamul lail, ya, dengan sholat malam atau bangun malam. Jangankan sholat malam, kadang-kadang kita sholat subuh masih kesiangan. Kita lanjut cara keempat apa? Wa tadarruk inda sahar, ya, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam. Ya, mungkin ini juga sulit bagi kita. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan cara yang terakhir. Allah memberikan kepada kita peluang yang terakhir untuk mengobati hati kita yang sakit ini dengan apa? Beliau katakan wa mujalasatus sholihin. Cara mengobati hati yang sakit ini dengan apa? Cukup berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Itu dapat mengobati hati kita yang sakit. Mudah-mudahan insyaallah, ya, tidaklah kita keluar dari majlis ini kecuali segala penyakit hati kita dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
itu Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyu julasa'ina khair?" Wahai Rasulullah, seperti apa itu teman duduk yang bagus buat kita? Seperti apa itu majelis yang bagus untuk kita? Lalu beliau menjawab, "Man dzakkarakum billahi ta'ala ru'yatuh wa zada fi 'ilmikum mantiquh wa dzakkarakum bil akhirati 'amaluh." Kata beliau, teman duduk yang bagus itu yang pertama, man dzakkarakum billahi ta'ala ru'yatuh. Ya, cukup memandang mukanya dapat mengingatkan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Tidaklah kamu melihat itu orang kecuali itu orang sedang melakukan kebaikan. Kita melihat dia selalu ada di masjid. Kita melihat dia selalu dalam kebaikan. Gak pernah kita saksikan muka dia ada di suatu tempat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan man dzakkarakum billahi ta'ala ru'yatuh. Yang kedua apa? Wa zada fi 'ilmikum mantiquh. Ya, teman duduk yang bagus itu, ya, teman yang bagus itu wa zada fi 'ilmikum mantiquh. Ucapannya dia, perkataannya dia bukan ngomongin orang lain, akan tetapi selalu menambahkan ilmu kalian. Ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Ilmu akhirat lebih utama, karena kita hidup di dunia, ya kita nggak bisa bohong. Perlu juga sama ilmu dunia. Kita kerja perlu juga ya. Walaupun kita lebih fokuskan ke akhirat, tapi perlu yang namanya dunia. Karena itu kita prioritaskan cara memilih teman yang baik itu ketika dia ngomong menguntungkan kita dapat ilmu, entah ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Bukan setiap kita kumpul sama mereka, ya, yang kita dapat gibah aja, yang kita dapat ngomongin orang aja. Itu tanda-tanda teman yang tidak bagus dan harus dihindari. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Wa dzakkarakum bil akhirati 'amaluh. Teman duduk yang bagus, perkumpulan yang bagus, majelis yang bagus. Wa dzakkarakum bil akhirati 'amaluh. Setiap gerak-geriknya, perlakuannya mengingatkan kamu kepada akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kita semua pasti terkadang hampir terjerumus, bahkan terjerumus dalam kesalahan kemaksiatan. Akan tetapi orang-orang yang baik, mereka akan selalu mengingatkan kita ketika melihat kita terjerumus dalam kemaksiatan, bukan malah membiarkan kita. Atau kadang-kadang alhamdulillah malah menyupport kita dalam keadaan maksiat. Ya, akan tetapi teman yang baik gimana? Wa dzakkarakum bil akhirati 'amaluh. Gerak-geriknya mereka selalu mengingatkan kamu kepada akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah 3 tanda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tanda teman-teman yang baik, majlis-majlis yang baik. Apalagi berkumpulnya kita itu di majlis ilmu, majlis yang membahas tentang ilmu agama. Lebih banyak lagi keutamaannya. Yang dimana kalau kita duduk di majlis ilmu, pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala bukan hanya ingin memberikan kepada kita kebaikan agama, akan tetapi apabila Allah mentakdirkan kita duduk di majlis ilmu, artinya Allah Subhanahu wa taala juga ingin memberikan kita ilmu agama dan juga harta di dunia. Ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Khuyyira Sulaiman alaihi salam bainal ilmi wal mali wal mulki. Fakhtara al-ilma fa'a'tahu Allahu al-mala wal mulka ma'al ilmi." Ya. Kata Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi Sulaiman alaihi salam, beliau diberikan 3 pilihan sama Allah. Apa itu? Yang pertama, Allah berikan pilihan ilmu. Yang kedua, Allah berikan pilihan harta. Yang ketiga, Allah berikan pilihan kekuasaan atau jabatan. Akhirnya mikir ini Nabi Sulaiman. Kata beliau, kalau aku ambil kekuasaan tanpa aku punya ilmunya, maka kekuasaanku akan mencelakakan banyak orang. Kenapa? Karena dia berkuasa tapi gak punya ilmu untuk berkuasa. Ya, kita saksikan sendiri
Ketika orang yang nggak punya ilmu diberikan kekuasaan, akhirnya merusak itu negara. Ketika suatu orang yang nggak punya ilmu diberikan suatu jabatan, maka akan merusak suatu negara. Ya? Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apabila sesuatu itu tidak diserahkan kepada yang ahlinya, maka tinggal tunggu kehancurannya. Ya, ini berkaitan. Makanya Nabi Sulaiman ketika diberikan sama Allah Subhanahu Wa Taala pilihan, wahai Sulaiman, apakah kamu mau kekuasaan? Nabi Sulaiman mikir, kalau aku punya kekuasaan tapi aku gak punya ilmunya, maka aku akan merusak banyak orang. Akhirnya kekuasaan ditolak oleh Nabi Sulaiman. Akhirnya yang kedua apa? Nabi Sulaiman alaihissalam ditawarkan harta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya mikir lagi Nabi Sulaiman, kalau aku punya harta, akan tetapi aku gak punya ilmu, akhirnya harta aku ini akan membuat aku tambah jauh sama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau orang punya harta, semua yang dia mau bisa dilakukan oleh dia. Yang haram bisa jadi halal. Karena itu ada orang yang berkata, bil fulus kullu syai' mulus. Ya, dengan uang segala sesuatu jadi mulus. Yang kasar jadi halus. Karena uang tuh, semua sesuatu bisa. Akhirnya Nabi Sulaiman pikir, kekuasaan aku tolak karena aku gak punya ilmunya. Harta aku tolak karena aku juga gak punya ilmunya. Akhirnya yang terakhir apa? Nabi Sulaiman dapat pilihan dari Allah, wahai Sulaiman, apakah kamu mau ilmu? Maka di situ Nabi Sulaiman memilih ilmu. Akhirnya apa yang Nabi Sulaiman dapatkan? Fa'atahu Allahul mala wal mulka ma'al ilmi. Ketika Nabi Sulaiman mengambil itu ilmu, maka Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi Sulaiman kekuasaan, harta dan juga ilmu. Coba lihat, ketika Nabi Sulaiman pilih ilmu, Allah berikan tiga-tiganya langsung. Dan ini sebagai pemahaman untuk kita, barang siapa seseorang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala duduk di majelis ilmu, artinya Allah Subhanahu Wa Taala bukan hanya menginginkan dia paham ilmu agama, tapi pada hakikatnya Allah juga ingin berikan kepada dia apa? Kekuasaan mungkin di atas dunia. Kekuasaan bukan hanya sekedar orang yang duduk di DPR, enggak. Ketika kita berkuasa dalam rumah tangga kita, Allah akan berikan apa? Penghormatan di atas keluarga kita. Ketika kita duduk di majelis ilmu, insya Allah kita pulang, keluarga kita mungkin anak-anak kita yang tadinya kurang hormat kepada kita, akan tetapi ketika kita pulang, insya Allah mereka jadi hormat sama kita. Bukan hanya sekedar itu, Allah juga ingin berikan kepada kita apa? Harta, insya Allah rezeki di dunia maupun di akhirat. Jadi ini sebagai ibarat untuk kita semua dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian karena itu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dia mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi fa innahu yahtaju ilaihi fi kulli minhuma. Kata Imam Syafi'i apa? Barang siapa yang menginginkan dunia, hendaknya dia dengan ilmu. Artinya dia harus punya ilmunya, harus menjadi orang yang berilmu. Contoh, kita pengen jadi pengusaha, bisa nggak ujuk-ujuk itu jadi pengusaha? Kita pengen jadi CEO misalnya, bisa nggak ujuk-ujuk kita duduk di meja? Nggak bisa. Kita harus paham dulu itu bagaimana ilmunya. Begitu juga waman aradal akhiratan fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang pengen urusan akhiratnya, maka dia juga membutuhkan ilmu, kata Imam Syafi'i. Fa innahu yahtaju ilaihi fi kulli minhuma. Karena sesungguhnya manusia memerlukan ilmu di dalam keduanya, urusan dunia maupun akhirat. Manusia itu perlu dengan yang namanya ilmu. Bagaimana cara mendapatkan ilmu? Ya dengan sungguh-sungguh belajar, dengan hadir di majelis ilmu. Harta bisa diwariskan, kekuasaan bisa diwariskan, akan tetapi yang namanya ilmu nggak bisa diwariskan. Bapaknya orang alim, kalau anaknya nggak belajar nggak bakalan bisa jadi alim. Tapi harus dengan usaha sungguh-sungguh dari anaknya sendiri. Ya, usaha pun tidak cukup, harus ada yang namanya ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam diri ini untuk mendapatkan ilmu. Kenapa? Karena Allah
mau memberikan ilmu kepada orang itu gak semata-mata Allah langsung kasih begitu saja, enggak. Ya, karena itu dikatakan anna dunya yu'tiha Allahu man yuhibbu wa man la yuhib, wa la yu'til ilma illa man yuhibbuhu minal abrar. Artinya apa? Bahwa dunia ini, harta, kekuasaan, tahta, jabatan, Allah berikan kepada siapa saja hambanya, yang Allah sukai ataupun yang Allah tidak sukai, orang kafir maupun orang muslim. Kita lihat ada ulama yang kaya, ada juga orang kafir yang kaya. Allah berikan utamaan dunia itu kepada siapa saja. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, andai kata dunia ini di sisi Allah itu seharga dengan apa? Sayap nyamuk, seekor sayap nyamuk, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan seteguk air kepada orang kafir. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala memandang dunia ini sangat rendah, sehingga Allah berikan kepada siapa saja. Allah enggak memandang dunia ini enggak dipandang Allah. Siapa saja yang mukmin, yang kafir, Allah berikan itu dunia. Akan tetapi wala yu'til ilma illa man yuhibbuhu minal abrar. Akan tetapi kalau ilmu, Allah Subhanahu wa taala enggak sembarangan ngasih orang. Ya, man yuhibbuhu minal abrar. Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan kepada orang-orang yang Allah cintai dari hamba-hambanya yang saleh. Ya, karena itu tidak sendiri. Kalau dunia semuanya Allah berikan. Tetapi kalau ilmu hanya hamba-hamba yang Allah saleh, yang Allah berikan. Itu pun ilmunya dengan catatan al-ilmu bil amal. Ilmu yang benar-benar Allah berikan kepada seseorang itu bukan hanya sekedar ilmu, akan tetapi ketika dia mendapatkan ilmu dapat diamalkan. Baru itu sesungguhnya Allah berikan benar-benar kepada seseorang. Kalau cuma sekedar ilmu, kadang-kadang ilmu itu bisa menjadi sesuatu hal yang mencelakakan kita. Bahkan seseorang yang berilmu kemudian tidak mengamalkan ilmunya, dia akan dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum orang-orang yang menyembah berhala. Kalau cuma sekedar ilmu bisa mencelakakan kita. Akan tetapi namanya ilmu perlu yang namanya amal. Kita punya ilmu perlu yang namanya diamalkan. Karena kalau cuma sekedar ilmu, iblis lebih alim daripada kita. Apalagi kalau zaman sekarang, AI lebih alim daripada kita. Ya flash disk lebih bisa, lebih banyak, lebih pintar daripada kita. Bahkan orang-orang kafir itu banyak mereka yang hafal Quran, banyak mereka yang hafal hadis. Akan tetapi apa yang membedakan kita sama orang-orang kafir? Apa yang membedakan kita sama iblis? Apa yang membedakan kita sama komputer, sama AI? Apa yang membedakan kita sama mereka? Amal. Mereka tahu ilmunya, akan tetapi mereka nggak bisa mengamalkan. Ya? Kalau kita memberikan ilmu, diberikan ilmu lalu kita amalkan, itulah ilmu yang dapat mengangkat derajat kita. Karena itu dikatakan al-ilm bila amal junun, wal amal bila ilm ma yakun. Dikatakan ilmu tanpa amal itu gila. Ya. Wal amal bila ilm ma yakun. Amal tanpa ilmu enggak bakal diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oh, dia paham fikih sholat yang membatalkan sholat, semuanya dia hafal, dia paham, tapi nggak sholat. Gila ini orang. Ya, dia paham fikih wudu, udah ya secara detail, tapi sholatnya nggak wudu. Gila ini orang. Wal amal bila ilm ma yakun. Dia beramal tapi nggak ada ilmunya, nggak diterima di sisi Allah. Contoh, dia orang yang rajin sholat, sholatnya nggak ditinggal. Akhirnya suatu saat pengen turun hujan, di rumahnya ada jemuran. Dia dan pengen hujan, dalam hatinya ngomong, nanti kalau emang hujan turun, nanti saya batalin dah sholatnya. Yang penting saya sholat dulu sekarang, saya pengen sholatnya tepat waktu. Tapi dia nggak tahu ilmunya tuh. Dengan dia mengatakan itu di dalam hati aja, udah membuat sholatnya batal. Kenapa? Dia menggantungkan sesuatu di dalam sholatnya. Gak boleh. Kita misalnya, kalau misalnya seandainya hujan turun, saya batalin sholat saya. Itu
walaupun hujan gak turun, sholat kamu udah batal. Sholatnya gak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu diperlukan yang namanya amal itu dengan ilmu, dan juga yang namanya ilmu diperlukan yang namanya amal. Karena itu di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Hudur majalis ilm afdalu min salati alfi rakaat." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hadir di majelis ilmu sesaat, ya, lebih baik, bukan sama, lebih baik daripada sholat 1000 rakaat, sholat sunnah 1000 rakaat. Kemudian menjenguk 1000 orang sakit, kemudian menghadiri 1000 jenazah. Perlu waktu berapa lama kira-kira? Kenapa Nabi ngomong begitu? Karena apabila orang menjenguk orang tanpa ilmu, orang sholat tanpa ilmu, orang ngumpulin orang tanpa ilmu, gak diterima amalnya di sisi Allah. Akan tetapi ketika orang walaupun dia sholat 2 rakaat dengan ilmunya, maka yang 2 rakaat itu lebih afdal daripada 1000 rakaat tanpa ilmu. Ya. Bahkan saya dengar di terakhir sebagai penutup, kisahnya dari Sahih Majlis Habib Muhammad Al-Tasawwur. Beliau itu bukan orang yang paham ilmu tinggi banget, enggak. Yang hafal ribuan hadis, enggak. Akan tetapi coba lihat beliau bagaimana Allah angkat derajatnya setinggi-tingginya. Beliau yang meninggal, tahu beliau yang meninggal, udah tahu beliau. Bahkan ketika sebelum beliau meninggal di Aceh itu, ulama-ulama Aceh yang alim-alim semuanya datang kepada beliau, meminta barokah, meminta doa dari beliau. Padahal beliau bukan orang-orang yang banyak ilmu banget, bukan orang yang alim banget, tapi kenapa Allah angkat derajatnya sebegitu rupa? Alasannya adalah beliau itu ketika mendapatkan ilmu sedikit, beliau amalkan itu sampai akhir hayatnya. Beliau dengar keutamaan membaca surat Waqiah. Dari awal beliau dengar sampai beliau meninggal dan ditinggalkan. Walaupun ada tsunami, agak ditinggalkan oleh beliau. Kenapa? Istiqomahnya beliau yang membuat beliau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena istiqomah, bukan banyaknya ilmu, enggak. Istiqomah, dia dapat ilmu, diamalkan dan diistiqomahkan. Itu yang diperlukan, ya. Jadi ilmu banyak-banyak enggak terlalu perlu. Rajin belajar bagus, akan tetapi lebih bagus lagi ketika kita mendapatkan ilmu, diamalkan dan diistiqomahkan. Karena itu dikatakan al-istiqomah khairun min alfi karamah. Ya. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 keramat. Keramat itu bukan orang-orang yang bisa jalan di atas air, bisa terbang, bukan. Tapi keramat itu ketika orang bisa istiqomah, mendapatkan ilmu, mendengar misalnya keutamaan duduk bersama orang-orang yang soleh. Dia dengar dari hari itu, dia dengar sampai dia meninggal, dia selalu kumpul sama orang-orang soleh. Dengan itu bisa mengangkat derajat kita semua, ya. Karena itu mudah-mudahan kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kita diistiqomahkan untuk terus hadir di majelis-majelisnya orang yang soleh, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita dapatkan. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin saja saya sampaikan, kurang